Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Hidayat dengan NIM 2313040010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang terkait di dalam hukum investasi dan pasar modal syariah, yaitu tentang reksadana syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu reksadana syariah, serta jenis-jenis reksadana syariah dan regulasi yang mengatur reksadana syariah di Indonesia, serta peran dan tanggung jawab bagi manajer investasi dalam reksadana syariah. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas apa itu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta sahib al-mal atau rab al-mal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Selanjutnya, menurut Fatwa DSN MUI tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Kemudian, prinsip dasar yang membedakan reksadana syariah dan reksadana konvensional ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari segi akad yang digunakan. Reksadana syariah yaitu menggunakan akad wakalah atau perwalian dari investor kepada manajer investasi, dan juga bisa menggunakan akad mudharabah yaitu bagi hasil. Yang kedua, dalam hal instrumen investasi, reksadana syariah hanya menginvestasikan dananya pada instrumen keuangan yang halal dan sesuai syariah. Yang ketiga, proses screening atau penyaringan yang dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan yang sahamnya dibeli tidak terlibat dalam kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah seperti minuman keras, perjudian, pornografi, senjata ilegal, dan riba. Keempat, mekanisme pembersihan atau cleansing dilakukan terhadap pendapatan halal yang mungkin diterima dan masuk ke portofolio investasi. Pendapatan halal ini harus dikeluarkan dan disalurkan untuk kegiatan sosial ataupun amal. Kemudian yang kelima, ada terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional reksadana syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana syariah. Reksadana syariah dapat dikategorikan berdasarkan komposisi portofolio investasinya. Berikut adalah jenis-jenis reksadana syariah yang umum di Indonesia. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang. Reksadana syariah pasar uang adalah reksadana yang melakukan investasi 100% pada instrumen pasar uang syariah dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Instrumen yang digunakan antara lain deposito syariah, sertifikat Bank Indonesia Syariah, SBIS, dan sukuk dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jenis reksadana ini memiliki resiko yang paling rendah dibandingkan jenis lainnya, namun potensi returnnya juga relatif lebih kecil, cocok untuk investor pemula atau yang memiliki profil risiko konservatif dengan tujuan investasi jangka pendek. Yang kedua, reksadana syariah pendapatan tetap. Reksadana syariah pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi minimal 80% dari dana kelolanya dalam bentuk efek syariah bersifat utang seperti sukuk. Jenis ini memberikan potensi return yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang, namun dengan risiko yang juga lebih tinggi, cocok untuk investor dengan profil risiko moderat dan jangka waktu investasi menengah 1-3 tahun. Yang ketiga, reksadana syariah saham. Reksadana syariah saham adalah reksadana yang melakukan investasi minimal 80% dari dana kelolanya dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas atau saham. Saham yang dipilih adalah saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah DES yang diterbitkan oleh OJK. Jenis ini memiliki potensi return yang paling tinggi, tetapi juga risiko yang paling besar. Cocok untuk investor dengan profil risiko agresif dan tujuan investasi jangka panjang di atas 5 tahun.
keempat, reksadana syariah campuran. Reksadana syariah campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek syariah bersifat ekuitas dan efek syariah bersifat utang dengan perbandingan yang disesuaikan dengan kebijakan investasi masing-masing manajer investasi. Alokasi aset dapat berupa kombinasi saham syariah, sukuk, dan instrumen pasar uang syariah. Jenis ini menawarkan keseimbangan antara potensi return dan risiko. Cocok untuk investor dengan profil risiko moderat hingga agresif dengan tujuan investasi jangka menengah hingga panjang. Yang kelima, reksadana syariah terproteksi. Reksadana syariah terproteksi adalah reksadana yang memberikan proteksi atas nilai investasi awal melalui mekanisme pengelolaan portofolio. Reksadana jenis ini memiliki jangka waktu yang telah ditentukan dan memberikan proteksi sebesar 100% dari nilai investasi awal pada saat jatuh tempo, dengan syarat investor tidak melakukan penjualan kembali sebelum jatuh tempo. Yang keenam, reksadana syariah indeks. Reksadana syariah indeks adalah reksadana yang portofolio investasinya mengacu pada indeks tertentu yang berbasis syariah, seperti Jakarta Islamic Index atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Tujuan dari reksadana ini adalah untuk menghasilkan return yang mendekati kinerja indeks acuannya. Kemudian, regulasi reksadana syariah di Indonesia diatur oleh beberapa lembaga dan peraturan. Yang pertama, OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan lembaga yang mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, termasuk reksadana syariah. Beberapa peraturan OJK yang mengatur reksadana syariah antara lain, yang pertama, Peraturan OJK nomor tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Yang kedua, Peraturan OJK tentang daftar efek syariah DES yang memuat saham-saham dan efek lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, Peraturan OJK tentang pedoman akad yang digunakan dalam perjanjian akad reksadana syariah. Yang kedua, DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DSN MUI merupakan lembaga yang mengeluarkan fatwa terkait aspek syariah dalam kegiatan ekonomi, termasuk pasar modal syariah. Beberapa fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan reksadana syariah. Yang pertama, fatwa DSN MUI tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Kemudian fatwa DSN MUI tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang ketiga, Undang-Undang Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan kegiatan pasar modal di Indonesia, termasuk reksadana syariah. Meskipun tidak secara spesifik mengatur reksadana syariah, undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi pengembangan produk pasar modal syariah. Yang keempat, kriteria efek syariah. Dalam regulasi OJK, efek syariah harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perjudian, riba, perdagangan yang dilarang, dan jasa keuangan ribawi dan lain-lain. Yang kedua, harus memenuhi rasio keuangan tertentu seperti total utang berbasis bunga tidak lebih dari 45% dari total aset dan total pendapatan bunga tidak lebih dari 10% dari total pendapatan usaha. Selanjutnya, peran dan fungsi manajer investasi. Yang pertama, mengelola portofolio investasi reksadana sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam prospektus. Kemudian melakukan analisis dan riset pasar untuk menentukan strategi investasi yang optimal. Kemudian melakukan seleksi instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Melakukan diversifikasi investasi untuk meminimalkan risiko. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja portofolio secara berkala. Menyampaikan laporan kepada investor secara transparan dan tepat waktu, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK dan prinsip syariah. Baik, cukup sampai di sini penyampaian dan penjelasan materi tentang reksadana syariah, jenis-jenisnya,
regulasi dan yang mengatur reksadana, serta peran tanggung jawab manajer investasi dalam reksadana syariah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mungkin di lain waktu kita dapat menjelaskan tentang materi-materi yang akan dibahas dalam hukum investasi dan pasar modal. Saya Hidayat, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.